Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Aryuda, NIM 166145156 dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Kali ini saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang inovasi, kaitannya dengan tokoh yang berinovasi di Indonesia. Dunia engineering tak lepas dari bagaimana mencari solusi setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Terkait pemenuhan kebutuhan, terutama di negara kita, Indonesia, membutuhkan suatu ide, keciptakaryaan, keterampilan, kreativitas dalam merancang suatu infrastruktur. Berdasarkan kriteria tertentu, wawasan yang luas, kerjasama antar pihak, menjadi suatu tombak awal keberhasilan yang didukung dengan niat yang kuat. Indonesia sebagai negara berkembang dengan kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.466 pulau, serta dengan populasi yang lebih dari 237 juta jiwa, menunjukkan Indonesia mempunyai kekuatan, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya sendiri. Dengan kekuatan tersebut, Indonesia mempunyai peluang yang besar menjadi negara maju yang setara dengan negara lain jika sumber daya alam tersebut dapat diolah dengan tangan-tangan generasi bangsa yang berkualitas. Kemajuan suatu negara atau bangsa tak luput dari yang namanya infrastruktur. Infrastruktur ini sangat fundamental dan penting. Mengapa? Karena perekonomian suatu bangsa ditentukan oleh infrastrukturnya sendiri. Nah, sayangnya seperti infrastruktur jembatan, gedung, dan lain-lain tidak didukung oleh infrastruktur pendukung lainnya. Salah satunya drainase yang terkesan hanya sebagai pelengkap dan justru berdampak besar bagi lingkungan sekitar dan infrastruktur tersebut. Lalu ada infrastruktur air bersih dan sanitasi. Di Indonesia perkembangan tersebut masih sangat minim, terutama di daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan daerah terpencil lainnya di Indonesia. Nah, dengan tidak terinstalasinya dan terhubungnya penyedia air tersebut, penyedia air sanitasi dan lingkungan tersebut menjadi sangat penting, karena tanpa adanya penyediaan air maka perekonomian suatu kota atau desa tersebut menjadi terhambat. Lalu ada infrastruktur sampah. Nah, ini menjadi sangat penting, apalagi sampah di Indonesia menjadi topik yang tidak ada habis-habisnya. Permasalahan sampah menjadi tidak ada ujungnya. Sampah atau limbah domestik ataupun industri seharusnya dapat ditangani dengan baik dan malah menghasilkan manfaat yang lebih besar karena dapat menjadikan suatu energi yang baru. Salah satu pakar yang menginspirasi dalam teknik pengolahan sampah ini di Indonesia, beliau disebut juga sebagai ahli sampah Indonesia, menjadi pelopor teknologi insinerator, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Henry Damanhuri, lahir di Sumeneb pada tanggal 12 Juli 1949, yang merupakan suami dari Ibu Dr. Insinyur Sri Patmi yang juga lulusan Teknik Penyiaran atau Teknik Lingkungan ITB pada tahun 1975. Awal beliau memilih bidang tersebut karena pada saat itu masih sangat minim pakar-pakar yang dianggap mempunyai lebih kreativitas dalam mengolah sampah tersebut. Nah, berawal dari ketidaksengajaan waktu beliau masuk ITB tahun 1969, orang tua zaman dulu itu selalu berpikir bahwa anaknya itu masuk kedokteran. Kebanyakan yang masuk kedokteran gitu. Jadi beliau tuh memilih jurusan teknik penyihatan ini yang dikira beliau itu merupakan teknik yang dapat membuat alat-alat kesehatan. Nah, merasa salah jurusan, tapi setelah beberapa tahun beliau di sana, beliau akhirnya menikmati perkuliahan, malah beliau akhirnya bahkan mendobel kuliah di Farmasi Unpad. Nah, pada saat tahun ketiga beliau bisa merasakan menikmati perkuliahan di teknik penyihatan tersebut. Nah, kekosongan pakar di bidang persampahan pada saat itu juga turut menjadi alasan beliau untuk terus menekuni bidang tersebut dengan melanjutkan pendidikan S2 di NTPI atau Prancis dan melanjutkan studi S3-nya di Universitas Paris 7 dalam bidang kimia pencemaran dan menjadi dokter pertama di Indonesia dalam bidang persampahan. Lalu bersama istrinya, Dr.
Profesor Dr. Tri Patmi yang juga dosen teknik lingkungan membuat suatu laboratorium pesabahan di ITB yang merupakan laboratorium sampah pertama dan satu-satunya di Indonesia dalam skala perguruan tinggi. Beliau juga menjabat sebagai ketua kelompok keahlian pengolahan udara dan limbah di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah, menurut beliau pengolahan sampah di Indonesia itu masih sangat minim dan masih berada di tingkat dasar. Berkaca pada pengolahan sampah di ITB, teknologi yang digunakan sudah lebih baik. Nah, beliau sebagai pelopor teknologi insinerator tersebut, menurut beliau pusat pengolahan sampah atau PPS tersebut memiliki teknologi insinerator, yaitu teknologi tempat pembakaran sampah. Nah, yang sudah lebih baik, walaupun belum memiliki komponen pengendali udara hasil pembakaran, tetapi menurut beliau Indonesia bisa mengikuti negara lain, contohnya seperti Singapura dan Jepang yang telah memiliki sistem pengolahan sampah yang lebih baik, lengkap dengan pengendalian pencemaran udara dan efisiensi yang lebih tinggi. Jika diikuti pengolahan sampah yang lebih baik, Indonesia bukan tidak mungkin akan menjadi negara yang bisa menyetarakan negara tersebut, didukung oleh manajemen pengolahan sampah yang baik di kota-kota, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Nah, beliau juga sampai saat ini turut membuat suatu standar nasional untuk TPA atau proses pengolahan sampah. Beberapa di antaranya bahkan digunakan secara internasional. Beliau juga terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Pengolahan Sampah 2008 dan juga Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Pasal itu ada dua pasal limbah B3 dan pasal bahan berbahaya. Nah, menurut beliau pengolahan yang baik adalah pengolahan sampah dengan padat modal dan padat teknologinya. Nah, beliau juga pernah terlibat dalam asosiasi yang berjudul Bandung Juara Sampah, yaitu kerjasama dalam bentuk kerjasama terhadap dengan pemerintah. Beliau juga pernah mengikuti training penanganan masalah sampah dengan pemerintah PU di berbagai tingkat di Indonesia, terutama di Bandung. Nah, cita-cita beliau ke depannya itu membuat suatu instalasi pengolahan yang benar-benar terkendali dan baik, terutama di wilayah Bandung, yang dapat terkelola dengan baik serta menghasilkan energi baru atau yang disebut dengan waste to energy. Dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah yang dimiliki beliau, meneruskan ilmu-ilmunya ke generasi bangsa selanjutnya seperti kita sebagai mahasiswa, tentunya dengan pengabdian beliau juga terhadap bangsa dengan berbagai inovasi keciptakaryaan ide-ide beliau yang di bidang persampahannya tersebut. Bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi sebuah negara maju dan sampah lagi tidak lagi menjadi suatu masalah suatu negara, melainkan suatu hal yang dapat bermanfaat dan menjadi solusi kebutuhan manusia. Nah, dari kita sudut dulu kita dapat memperoleh inspirasi sebagai mahasiswa, bisa mengambil suatu ilmu. Kerja keras beliau, semangat beliau, bukan tidak mungkin Indonesia akan berubah di masa yang akan datang. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.